Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ini menjelang Ramadan, banyak bertanya kepada saya bagaimana makan buka dan sahurnya orang-orang yang sedang pemulihan psikosomatis, ansietas, gerd, asam lambung. Di video ini saya akan bicara atau akan menyampaikan, sebetulnya sudah ada. Setiap mau Ramadan pun saya buat videonya. Nah, sekarang video yang terbaru ini, yang pertama adalah masalah di lambung, apa itu gastritis atau asam lambung suka meningkat. Itu harus paham dulu penyebabnya. Gastritis atau radang di lambung itu akibat dari iritasi, pedas, kan ngegiling terus ya, seperti pabrik. Nah, andai kata diberikan jeda ataupun istirahat, kan berapa tahun kita nggak puasa, berapa tahun kita nggak pernah puasa sunnah misalkan, apalagi yang jarang puasa Ramadan, berarti selama setahun full 360 hari dipakai terus pabriknya. Nah, maka ada iritasi, ada segala macam makanan masuk ke situ. Maka ketika Allah menyiapkan 1 bulan untuk istirahat siangnya doang, itu akan bagus sekali. Maka orang psikosomatis pun sangat bagus dan aman itu untuk psikosomatis, gerd, asam lambung, gastritis, itu sangat aman untuk melakukan puasa. Bahkan saya anjurkan untuk terapi puasa ini, ya, puasanya sungguh-sungguh. Yang penting yang harus diketahui adalah esensi daripada puasa. Puasa itu supaya kita menjadi dekat sama Allah secara tauhidnya. Sedangkan menurut ilmu medisnya, puasa pun sebagai terapi detox. Nah, yang pertama itu, yang kedua itu, yang ketiga, kita harus paham bahwa karbohidrat dibutuhkan tubuh kita untuk energi, untuk tenaga. Jadi puasa nggak masalah, sangat bagus. Yang penting ada energi supaya kita masih bisa gerak, sholat, aktivitas, berpikir, ngobrol, bernafas. Itu butuh energi. Energi itu dari glukosa. Glukosa itu dari gula dan karbohidrat. Maka karbohidrat cukupkan pada saat kita sedang puasa. Yang kedua, ya, itu cairan. Cairan itu perlu dikonsumsi selama berpuasa, malamnya maksudnya, itu minimal sejam 1 gelas, ya. Jadi dari buka sampai sahur itu minimal ada 8 gelas atau 6 gelas lah, minimalnya 6 gelas. Gimana caranya? Nah, jadi nyemil ataupun apa yang membuat kita pingin minum dan banyak pipis nggak apa-apa. Yang kedua, yang ketiga, nah, jangan heran ketika kita pada saat melakukan puasa jam 10, 11, 12 itu agak lemas, ya biasa, karena glukosa di saat itu sedang banyak dikuras, habis, berkurang ya. Maka glukosanya berkurang, maka energi pun berkurang. Nah, kemudian maka kita pada saat kita apa yang dimakan, waktu makan, dan kualitas makanannya, apa yang dimakan, frekuensi makan, dan jumlah yang dimakan, kualitas, jam, dan kuantitas, frekuensi. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang karbohidrat. Karbohidrat yang bisa dimakan oleh sahabat-sahabat, 1, nasi, yang paling utama nasinya. Hindari makannya bubur pada saat puasa, karena bubur cepat sekali lemes dan glukosanya sedikit. Ya, karbohidrat itu ada di nasi, ada di terigu, tepung, ada di kurma, ada karbohidratnya. Kue. Nah, itu kalau singkong gimana Kang Asep? Singkong karbohidrat, tapi bikin kembung karena banyak gasnya. Ubi juga sama, kentang juga sama. Bukan nggak boleh. Tapi kalau habis makan kentang jadi agak kembung, jangan aneh, itu nggak bahaya.
tapi saya sarankan nasi saja. Kemudian apa namanya yang bisa dimakan proteinnya cukup tahu, tempe, ya, ayam, ikan kolam, udah itu aja ya. Jadi makannya seperti itu. Kemudian itu protein untuk apa? Untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dan untuk imunitas tubuh kita. Protein itu ada hewani, ada nabati. Yang ketiga, lemak harus agak dikurangi, seperti minyak goreng kelapa, santan, air kelapa hindari, coklat hindari, telur baik putihnya atau kuningnya. Kalau putihnya banyak trigliseridnya, lemaknya. Kalau kuningnya banyak kolesterol totalnya. Nah, seperti itu. Jadi hindari aja dulu telur ya. Kemudian vitamin dan mineral, buah-buahan dan sayuran. Nah, karena sayuran ini orang yang sedang psikosomatis jarang gerak karena takut pingsan, takut ini, takut itu. Nah, maka sayuran kan dibatasin ya supaya enggak asam uratnya meningkat. Maka sayuran yang boleh sayur sop-sopan saja, sama timun, labu siam, kemudian wortel. Nah, itu aja yang boleh. Sayur-sayurannya dikurangi dulu, hanya itu aja yang boleh. Diganti dengan buah-buahan, banyakin. Yang boleh apa buah-buahan? Hanya yang boleh jeruk yang manis sesudah makan. Harusnya kan sebelum makan sunahnya. Nah, ini bagi orang yang psikosomatis itu sesudah makan jeruknya. Kemudian pepaya agak dibanyakin dan alpukat sedikit kadang-kadang. Nah, jadi pepaya dan jeruk itu hal yang sangat aman. Seperti itu ya. Nah, yang lainnya tolong dihindari dulu. Air kelapa yang mengandung kelapa itu hindari. Kenapa? Karena orang yang orang yang psikosomatis trigliseridnya suka meningkat, asam urat suka meningkat, gula suka menurun gitu loh. Nah, gitu. Saya nggak ngomongin masalah lambung karena biasa, bukan. Ini masalah yang lambung tapi karena psikosomatis. Beda, sahabatku. Ya gitu ya. Orang yang karena psikosomatis jarang gerak itu otomatis trigliseridnya akan meningkat. Makan salah sedikit, trigliserid meningkat, akhirnya kelingan, napas sesek, ya kan? Kemudian pada pegel, asam uratnya meningkat, gak nyaman di dada, di punggung, di tangan, di kaki, begitu. Jadi makanan ini sangat berpengaruh sekali. Satu, kualitasnya barusannya udah ya. Nah, yang kedua, frekuensi, waktu. Nah, waktunya makan tersebut adalah pas buka puasa. Itu jangan langsung yang manis-manis, tapi karbohidrat dulu, nasi langsung. Minum dulu air putih, boleh teh manis juga boleh, langsung makan nasi. Ya, karena kalau didahului dengan nasi, dan hindari yang es, yang dingin hindari. Kalau diawali dengan yang dingin, maka seterusnya biasanya minta yang dingin lagi, ketagihan. Jadi dari awal puasa sampai akhir puasa, kalau bisa jangan hindari minum es atau air dingin. Ya, dan es kelapa. Minumnya air putih, zam-zam sama teh manis, udah itu aja sudah. Ya, kalau Anda punya itu kalsium LVN kalsi itu lebih bagus, LVN kalsi. Jadi makan nasi dulu, minum dulu, makan nasi dengan beberapa lauk pauk, sayuran, buah-buahan siapkan. Nah, kemudian jangan banyak-banyak dulu. Itu 10 suap dulu. 10 suap baru sholat maghrib. Habis sholat maghrib baca Al-Quran, kemudian sekitar jam 7 kurang itu makan lagi 10 suap lagi yang sama ya, lauk pauknya boleh berbeda. Sudah itu sholat isya, minum teh manis hangat, sholat isya. Belum sholat isya minum teh manis hangat, dan boleh kurma, roti, kue boleh, ada tenaga. Nah, pokoknya setiap ada lemes, keringat dingin, teh manis hangat, nasi. Sholat isya, kemudian taraweh. Habis taraweh, panjang taraweh, siapkan air putih, teh manis hangat di depan kita. Ketika kita agak ini boleh gitu ya. Kemudian ketika berdirinya lemes, sedang pemulihan, boleh duduk dulu, ya kan? Nah, kemudian nikmati sholatnya.
jangan ditegangin, dikenorin aja, sujudnya dilamakan, karena di situ ada jaringan otak yang harus diisi. Pada saat sujud ternyata terisi. Kemudian sesudah sholat taraweh maka makan lagi 10 suap lagi, berarti udah 30 suap ya, 30 suap plus yang lainnya minum air putih, teh manis hangat. Nah biasanya jam setengah 9 udah selesai kan. Nah kemudian aktivitas apa, ngerjain apa sampai jam setengah 10. Nah jam setengah 10 kalau lapar lagi boleh makan lagi karbohidrat, baik itu kurma mau nasi hitam, yang penting habis makan itu pas sebelum tidur jangan langsung tidur, nyapu dulu, gerak dulu ya kan, seperti itu. Berarti udah 1, 2, 3, 4 kali makan tuh, 4 kali tidur kita. Nah niatkan untuk bangun jam setengah 4. Nah setengah 4 atau jam 3.15 bangun, makan lagi, makan atau nyemil sekitar, kalau kurma itu 3 butir. Nah, kemudian teh manis hangat, air putih, baru sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, tak witir. Kalau belum witir, kalau sudah ya gak usah witir lagi. Kemudian duduk sambil siapkan makan minumnya, habis itu makan lagi 5-10 suap. Nah jadi tetap setiap jam seperti nggak puasa kan, sejam sekali 2 jam sekali makannya 10 suap. Nah kalau malam karena ada tidur maka sejam sekali 5-10 suap, nggak usah banyak-banyak karbohidrat ya, karbohidrat. Nah kemudian pas sahur, nah sahur makan biasa agak banyak sedikit, seperti tadi kan 10 suap, ini tambahin lagi. Nah hindari yang mengandung gas selama puasa, selama sahur dan buka itu hindari mengandung gas, air kelapa, santan, coklat, kacang tanah, telur, toge, kol, pete, jengkol, nasi uduk, nasi goreng. Nah hindari itu, hindari sahabat. Jadi udah dicatat lah ya, jadi makanannya cuma itu aja, nasi, ayam, tahu, tempe, sop-sopan, ikan laut. Kalau tensinya nggak pernah tinggi, jarang tinggi, ikan laut boleh. Tapi kalau suka tinggi ikan laut hindari, ikan kolam aja. Sayur sop-sopan, wortel boleh, timun boleh, labu siam boleh. Buah-buahannya jeruk manis boleh, kemudian alpukat, kemudian satu lagi pepaya. Itu ya, hanya itu aja. Dan agak dibanyakin karena sayurannya sedang dikurangi. Nah kemudian pagi-paginya jangan dulu dipakai untuk gerak yang jauh-jauh dulu bagi orang yang sedang psikosomatis. Paling di rumah saja. Untuk geraknya nggak usah lari, nggak usah apa dulu, jangan dulu. Kecuali yang udah 50% udah pemulihan, boleh pagi-pagi ya. Tapi selama puasa lebih baik jangan banyak aktivitas gerak, di dalam aja gini. Nah gerakannya tangan kaki berdiri jongkok seperti itu aja. Nah gitu ya. Dan jangan aneh aja, kalau keringetan jangan aneh, kemudian kalau capek lemes jangan aneh, emang kayak gitu. Enjoy aja, karena puasa menyehatkan, santai aja, ditolong oleh Allah ya. Banyakin sholawat, banyakin zikir, baca Al-Quran, udah itu aja, banyakin senyum. Nah insya Allah mudah-mudahan biasanya minggu kedua di pertengahan Ramadan itu biasanya sudah enak, nikmat. Hindari pokoknya yang makanan yang nggak saya rekomendasikan ya, seperti itu sahabat. Insyaallah sholawatnya sehari 4.000 ya, minimal 1.000 atau 4.000 itu sholawatnya pada saat kita puasa. Karena dengan zikir, dengan sholawat itu mengenyangkan, membuat kekuatan di dalam tubuh kita ya, seperti itu kata Rasulullah SAW, dan sudah dibuktikan oleh para guru kita, ulama kita, dan saya pribadi pun sama. Sholawat ya, banyakin, itu akan mengenyangkan kita ya, memberikan energi pada diri kita. Demikian sahabat-sahabat, silahkan di-sharekan ke ribuan orang yang memerlukannya. Ingat, ini saya bicara tentang orang-orang yang masalah di lambung karena psikosomatis ya, tidak berlaku kepada orang yang gastritis yang biasa. Oh iya, madu, hindari madu. Orang yang lambung karena psikosomatis itu madu hindari karena sifatnya panas. Nah pada saat panas maka ke dada nggak nyaman, karena kan terpikirkan takut ini, takut jantung, takut itu. Nah
Jadi hindari aja madu. Kalau propolisnya boleh, propolisnya habis pro misalkannya habatus sauda, bipolen, propolis itu boleh. Kalau madunya tolong hindari dulu. Kecuali yang mah biasa, lambung biasa masalahnya itu bukan karena psikis, itu nggak apa-apa, boleh ya. Mudah-mudahan semangat terus. Bulan Ramadan ini disampaikan ke bulan Ramadan cuma beberapa hari lagi, dan sekarang misalkan udah sampai bulan Ramadan, istiqomah terus, jangan banyak aneh, enjoy aja. Yang penting cukup makannya pada saat malam hari, kan cuma memindahkan makan siang dan ke malam aja, seperti itu ya. Insya Allah Allah sehatkan sesudah Ramadan, Allah sembuhkan, Allah sehatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.